Sikap bungkam yang dilakukan oleh Syahnaz terkait kasus perselingkuhannya yang terbongkar bertolak belakang dengan sikap Joan Christian, mantan kekasih Syahnaz yang justru angkat bicara. Ya, tidak hanya mengisahkan masa lalu Syahnaz saat masih menjadi kekasihnya, Joan pun juga menyikapi kabar skandal perselingkuhan yang menggegerkan publik serta menyampaikan dukungannya untuk Syahnaz dan JJ. Saat Joan tampil bicara menanggapi skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet, JJ yang baru-baru ini tampil di hadapan publik justru memilih diam saat dihampiri awak media. Lantas benarkah pakar ekspresi melihat kondisi JJ tertekan diduga akibat kasus yang menimpa istrinya? Dan seperti apa pula ahli tarot ketika melihat alasan dibalik sikap JJ dan Syahnaz yang memilih untuk bungkam? Benarkah karena keduanya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya? Lalu, seperti apa pula pakar ekspresi menelisik sikap ibunda JJ dengan Mama Ami yang memilih liburan di tengah hebohnya skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiernet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Klarifikasi Randy Kiernet di hadapan publik atas skandal perselingkuhannya dengan Syahnaz membuat Joan Christian, mantan kekasih Syahnaz, kaget saat mendengarnya. Dalam pernyataannya kepada awak media, Joan pun menyayangkan adanya skandal tersebut karena menurutnya pernikahan yang telah dijalani Syahnaz dan JJ sudah seharusnya benar-benar dijaga oleh keduanya. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Gue dari teman gue sih, gue juga kaget pertamanya karena gue nggak pernah ngikutin perkembangan entertain. Sebenarnya sih rada kaget ya karena udah masuk ke jenjang pernikahan pertama. Karena pernikahan kan sakral ya, udah janji sama Tuhan juga kan. Ya kaget, pasti kaget. Enggak lah bro, kalau dibilang kaget pasti. Cuman kalau masalah sifat itu kan gue nggak tahu lah ya. Karena waktu sama gue baik-baik aja kok, baik-baik aja. Kalau yang dibilang jatuhnya tabiat gitu terlalu jahat sih menurut gue. Karena kan semua kan balik ke orangnya masing-masing. Mau lu mau hidup seperti apa nih? Lu mau tenang-tenang aja kah? Apa lu mau agak sedikit deg-degan kah? Ya tergantung orangnya, balik ke orangnya mas. Joan pun juga menyayangkan sikap Syahnaz yang jatuh 3 kali ke lubang yang sama. Padahal sudah diperingatkan oleh Lady Nayoan untuk berhenti melakukan perselingkuhan dengan Randy. Ya, terungkapnya skandal perselingkuhan Syahnaz dengan Randy tidak serta-merta membuat Joan merasa bersyukur karena cintanya dengan Syahnaz sudah putus. Selain itu, Joan pun juga membantah kabar jika Syahnaz juga berselingkuh saat menjalin cinta dengannya. Enggak, menurut gue enggak. Dia waktu sama gue dia nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pas gue tahu dia mungkin ketahuan udah sampai 3 kali ya, lo bilang ya, 3 kali. Karena gue juga nggak ngikutin bro, serius. Apa ya? Ngapain gitu jatuh ke lubang yang sama gitu? Ngapain gitu maksud gue? Lo udah ngelakuin sekali ketahuan, harusnya sih udah ya. Udah lah harusnya kan. Ngapain lo lanjutin gitu? Bersyukur. Enggak lah. Maksud gue kalau misalnya nggak ada yang namanya perpisahan kita syukurin menurut gue ya. Walaupun emang itu bikin lo lega sekalipun, nggak ada lah perpisahan yang bikin lo bersyukur tuh nggak ada. Pasti ada penyesalannya nanti.
Saat masih berstatus sebagai kekasihnya, Juan pun mengaku tidak pernah merasa ada sesuatu yang aneh dengan Shahnaz. Menurut pengakuan Juan, putusnya jalinan cinta dirinya dengan Shahnaz karena tidak lagi satu visi dan misi. Karena itulah, Juan pun juga bersyukur ketika mengetahui hal tersebut saat masih berstatus pacaran dan bukan setelah menikah. Karena menurutnya, menyadari tidak satu visi misi setelah menikah justru lebih merepotkan. Selain itu, Juan pun juga membongkar sifat dari Shahnaz yang tidak ia sukai. Enggak, emang nggak satu visi misi aja. Oh, nggak satu visi misi. Berarti bukan diselingkuhi? Enggak. Kan dengan ada kabar berita kalau kamu putus sama Shahnaz itu karena direbut karena JJ. Enggak. Enggak berarti? Enggak, menurut gue apapun itu udah takdir. Udah takdir. Apapun itu udah takdir. Apapun itu ya. Oke. Itu kan ketiga Bang. Apa? Nah, karena emang udah nggak satu visi misi aja. Enggak sih. Menurut gue kalau Nanas tuh ya fine aja. Karena emang nggak satu visi misi juga. Toh juga kan lebih baik lu mengetahui pasangan lu nggak satu visi misi sama lu ketika sebelum nikah. Karena ketika sudah nikah tuh akan lebih repot lagi. Menurut gue Nanas baik, orangnya ceria juga. Nggak dibilang neko-neko enggak lah. Nanas tuh. Kalau pas sama gue ya emang begitu anak. Emang baik. Yang tadi gue bilang, neko-neko, ceria, manja-manja juga. Duka-duka, namanya kalau duka ya, duka dulu gue jawab nih. Kalau duka semua pasangan pasti punya dong, ya. Menurut gue ya, apapun itu ya, mau suami istri, mau orang pacaran, itu pasti ada suka dukanya. Apalagi dukanya ya, pasti ada aja. Kalau sukanya sih, gue tuh seneng banget bisa kenal sama mereka sekeluarga ya, karena mereka sekeluarga baik-baik semua. Orangnya juga humble semua. Kalau ada masalah mereka juga bantuin, gitu-gitu lah. Kalau keep contact enggak. Kalau misalnya berhubungan baik ya, kalau misalnya nanti ada kedepannya ada kerjasama, ya pasti dong, lo masa mau berhubungan jelek sama orang nggak mungkin. Selaku mantan kekasih, Juan pun mengingatkan Shahnaz agar selalu menyadari janji pernikahan yang ia lakukan di hadapan Tuhan dan saksi pernikahan. Juan pun juga menyarankan agar Shahnaz tidak ingkar terhadap kesetiaan cinta pasangannya selama berumah tangga. Bukan saran ya, support gua buat dia ya, jangan sampailah jatuh ke lubang yang sama lagi. Buat apa gitu maksud gua. Udah nikah, udahlah. Kalau lu udah janji sama Tuhan tuh, kalau diingkarin tuh agak gimana ya, gua juga ngeri kayaknya. Enggak. Buat JJ, aduh, dia gentleman. Iya. Support. Kalau gue bilang sabar juga, ya udah sabar ya. Gue yakin apapun itu ya, walaupun itu worst case sekalipun kayak begini, pasti ada. Dari pengakuan Juan Christian, mantan kekasih Shahnaz, terkait skandal perselingkuhan sang mantan dengan Randy Kiernet. Lantas, seperti apa pakar ekspresi dan juga ahli tarot ketika menelisik sikap diam JJ dan orang tuanya terkait skandal perselingkuhan Shahnaz yang terbongkar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Juan Christian yang angkat bicara terkait perselingkuhan sang mantan dengan Randy Kiernet justru bertolak belakang dengan sikap JJ yang terlihat acuh tak acuh saat menghadapi skandal perselingkuhan istrinya. Ya, saat baru-baru ini tampil di hadapan publik dengan nada bercanda, kawan JJ itu pun meminta ia untuk membuat klarifikasi, sehingga ekspresi JJ yang tertekan dan merasa tidak nyaman pun juga terlihat. Lantas apa yang membuat JJ memilih untuk bertahan bersama Shahnaz? Seperti apa pakar ekspresi dan juga ahli tarot menelisik hal tersebut? Saya something buat ibu-ibu mungkin. Ayo JJ klarifikasi. kompor nih. J, say something lah. Minimal assalamualaikum lah. Ayo Mas JJ, monggo.
Kita pengen dengar suaranya. Enggak, kita pengen dengar bagaimana kue sambutan untuk ngasih semangat para atlet. Dia yang butuh dikasih semangat. Iya. Benar. Pokoknya terima kasih buat semua yang udah datang. Semoga sehat terus, semangat terus, pokoknya. Semangat Mas JJ. Ya, betul. Wujudkan prestasi Indonesia. Thank you, Pak Menteri. Kalau kita lihat sebetulnya ketika dia diminta untuk mengucapkan ada petik sepatah dua patah kata gitu ya, dia tuh nervous. Satu nervous, kenapa? Coba kita perhatikan nggak cuma wajahnya ya. Kalau wajahnya dia berusaha untuk tersenyum. Menariknya adalah ketika dia tersenyum, ketika dia ngomong segala macam, terus begitu dia selesai ngomong tuh langsung balik lagi gitu, hilang tuh garis tarikan ke atasnya. Kalau orang beneran happy itu, jadi senyum aja terus selama hilangnya turunnya pelan-pelan. Ini kan nggak sebentar terus hilang lagi. Itu satu, artinya apa? Ya dia nggak senyum, beneran senyum, memang nggak baik-baik aja kondisinya. Tapi kemudian yang lebih kelihatan juga adalah ketika dia megang gini, terus megang kerahnya gini, terus kemudian ketika dia megang mic-nya, tangan kanannya tuh megang ujung dari jaketnya. Perhatiin. Ini adalah orang yang namanya grooming gesture tuh, ya. Dia megang-megang sesuatu yang bisa dipegang seluruh badannya, kayak untuk benerin, untuk segala macem. Dan itu adalah penanda bahwa dia stres, harus berhadapan dengan kondisi misalnya waktu diminta untuk ngomong, ya. Dan dia merasa sangat tidak nyaman. Artinya apa? Kalau semua baik-baik aja, artinya dia nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja. Kita tahu yang dulu-dulu gimana, yang ini enggak. Jadi artinya dia sangat tertekan dan sangat tidak merasa nyaman sebetulnya untuk berhadapan dengan publik untuk saat ini. Karena itu buat saya bukan diminta klarifikasi, itu adalah sebuah lompatan kata-kata, lemparan kata-kata yang disampaikan seorang teman, tanda petik bercanda pada temannya yang dia tahu JJ tidak akan melakukan klarifikasi. Jadi dan JJ pun tahu bahwa itu cuma bercanda. Jadi siapapun yang menganggap itu serius berarti nggak pernah bercanda dengan teman. Dari cara dia berinteraksi, dari cara dia berespon ketika dia ngelempar senyum pada orang lain, tapi tidak selaras antara wajah bagian atas dengan wajah bagian bawah, itu aja bukan senyum lepas, itu satu. Kedua, ketika ada senyum terus kemudian setelah selesai ngadep ke arah sana dia balik lagi ke arah lain, itu dia udah hilang senyumnya. Ini menandakan bahwa dia nggak senyum lepas, dan itu senyum yang senyum sopan tanda petik, karena berhadapan dengan publik. Dan poinnya adalah berarti ada sesuatu emosi yang dia tutupin, dia tahan di dalam. Nah, yang jelas kalau paling mau kita bisa istilahnya nyambungin dengan berbagai macam, barangkali mikirin uang sekolah anak kan bisa. Tapi sebetulnya yang paling dekat saat ini dengan masalah yang sedang terjadi pada dia kan masalah istrinya. Sebenarnya kembali lagi ya, karena mereka mengintrospeksi diri. Bagaimanapun namanya manusia ini tetap ada kesalahan. Nah, jadi mereka punya hak untuk membatasinya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, kenapa di sini JJ tidak mau ibaratnya memberikan statement? Karena JJ merasa bahwa ini tanggung jawab Sanas. Jadi Sanaslah yang harus bisa membuka cerita. Jadi paling tidak di sini JJ merasa hanya bisa memantau keadaan dia. Keadaan mereka untuk saat ini ingin membina rumah tangga baru lagi, ya, dengan satu kaitan kepercayaan. Ya, jadi JJ dan Sanas ini mengintrospeksi diri dengan apa yang sudah terjadi. Ya, jadi kalau dilihat dari tarot di sini, mereka akan damai sejahtera. Setali tiga uang dengan sikap JJ dan Raffi, Ibunda Shahnaz dan Ibunda JJ pun juga bersikap serupa. Di tengah terbongkarnya skandal perselingkuhan Shahnaz dengan Randy, Ibunda Shahnaz dan Ibunda JJ pun justru kompak liburan bersama di Singapura. Lantas, seperti apa pakar ekspresi ketika melihat kebersamaan mereka di tengah kasus yang saat ini terjadi? Dan benarkah kebersamaan mereka pun justru membahas persoalan anak-anak mereka yang kini sedang ramai diperguncingkan? Mereka sedang berusaha menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Kenapa? Kalau orang nggak perlu gini loh, orang baik-baik aja itu jalan biasa gitu, terus nggak usah gandengan tangan selalu gitu.
Kalau itu kan sebetulnya orang ingin nunjukin bahwa mereka baik-baik aja. Kalau orang ingin nunjukin bahwa mereka baik-baik aja, logikanya mereka baik-baik aja nggak? Gitu aja. Kalau orang yang beneran jalan berdua, ngobrol, mereka kan saling ngobrol atau ngelihat satu sama lain, terus kemudian mungkin dorong-dorongan, mungkin nyubit, mungkin nunjuk apa. Ini kan enggak. Dan itu ingat bahwa ini ekspresi hanya ketika lagi di kamera loh. Bisa jadi di luar kamera, mereka kemudian jalan terpisah lagi, biasa tuh nggak ngobrol. Bisa seperti itu, nggak ada yang tahu. Intinya itu. Jadi poinnya adalah buat saya, ini dua orang ini seperti berusaha sekuat tenaga menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Artinya, kalau buat saya, kalau orang berusaha menunjukkan misalnya bahwa ada orang berusaha menunjukkan bahwa dia punya duit, biasanya nggak punya duit. Orang berusaha menunjukkan bahwa dia mesra, biasanya malah di belakang nggak mesra. Kan gitu. Kalau dua orang berusaha menunjukkan bahwa mereka kayak deket baik-baik aja, kira-kira di belakangnya kemungkinan yang terbesar apa? Ya, yang bilang mereka liburan kan kita. Karena buat kita misalnya ke Singapura itu jarang gitu. Ya kalau mereka buang duit segitu doang ke Singapura, ya bisa berangkat pagi pulang sore, kapanpun mereka mah makan siang di Marina Bay, ya tinggal berangkat pagi terus makan siang terus ngobrol sebentar, sore balik ke Indonesia kan bisa, cuma berapa jam, sejam gitu perjalanan gitu ya. Nah, bisa jadi mereka di sana kan bukan buat liburan. Bisa jadi di sana mereka juga memperbincangkan apa yang terjadi ini. Anak-anak kita gimana nih? Bisa jadi gitu loh. Dari sikap JJ yang terkesan acuh tak acuh di tengah skandal perselingkuhan sang istri, lantas seperti apa tokoh agama menjelaskan efek perselingkuhan di kehidupan saat ini dan juga di akhirat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sikap acuh tak acuh JJ ketika skandal perselingkuhan sang istri dengan Randy menjadi sorotan netizen, juga menuai kritikan dan juga sentilan. Ya, terkait hal tersebut, tokoh agama pun menyarankan kepada publik figur tersebut untuk memberikan contoh yang baik dan bukan malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Apalagi, dosa perselingkuhan adalah dosa yang sangat besar dan bisa merusak moral generasi bangsa serta berakibat fatal di akhirat kelak. Nah, kalau ada seorang pesohor ternama yang sudah jelas melakukan kesalahan, bukti-buktinya akurat, nah, baiknya dia dengan berani mengaku kesalahan daripada dia berkelit-kelit, masyarakat makin jengkel, makin emosi, makin sewot, ya, apalagi geng emak-emak. Nah, ini juga satu pembelajaran yang berharga. Coba lihat, ketika Presiden Amerika sebelum Barack Obama, Bill Clinton, kasus perselingkuhannya tersebar luas seluruh dunia. Dia dengan gagah berani, dengan gentle, saya salah sebagai manusia biasa dan saya mengakui kesalahan saya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Bagaimana reaksi dunia? Bagaimana reaksi warga Amerika? Justru dia terpilih untuk kedua kalinya. Karena ini akan menimbulkan simpati daripada udah salah ngotot. Kalau kata orang Betawi, laceng, udah salah kenceng. Dari pihak orang terdekat, baik keluarga, kawan, nah harusnya kita memberikan satu masukan yang bijak. Jangan ngompor-ngomporin agar terus berkelit. Kita ini kan manusia, mahal foto wanisan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Manusia terbaik bukan yang nggak punya salah, tapi manusia yang terbaik yang berani mengaku kesalahannya, dia segera sadar, dijadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Ini yang hebat. Wa khairu khata'inat tawabin, sebaik-baik manusia yang segera bertobat. Rasulullah memberikan teladan, jangankan orang lain. Dalam satu hadis yang populer, lau kana Fatimah binti Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Jangankan orang lain, kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, gak usah orang lain, saya akan potong tangannya, nggak dilindungi. Walaupun keluarga itu ibarat satu bangunan, ayah itu seperti atap yang melindungi keluarganya, ibu seperti pilar yang menopang keluarganya, kakak-kakak, adik-adik
seperti lantai, dia memberikan tubuhnya untuk tempat berpijak, tapi bukan melindungi apabila salah satu melakukan kesalahan. Dinasihati kita dengan gagah berani melakukan kesalahan, ini yang terbaik. Agar apa? Agar tidak dicontoh oleh khalayak ramai. Apalagi kan kalau kita punya pengikut fanatik, jangankan kita benar, kita salah pun masih ditiru. Ini yang sangat berbahaya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.